Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya akan membacakan tweet dari Mas Paimoto yang sekarang berganti nama jadi Mas Galau. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sekitar pertengahan tahun 2021 yang lalu, nenekku dinyatakan positif COVID dan beliau dirawat di sebuah rumah sakit milik perusahaan BUMN di kota tempat tinggalku. Di sana, nenek diisolasi di ruangan khusus dan tidak boleh ditunggui. Namun, setiap harinya aku secara rutin menjenguk nenek dan dengan sembunyi-sembunyi mengintip dari jendela yang bersebelahan dengan taman rumah sakit itu. Aku bertugas mengantarkan pesanan nenek, entah itu makanan, barang-barang, atau apapun yang nenek butuhkan. Pada hari Minggu, bahkan aku seharian duduk di kursi taman, menemani nenek bercerita dari kamarnya, supaya nenek tidak terlalu kesepian, apalagi merasa ditinggalkan. Waktu itu adalah hari Minggu kedua nenek dirawat di rumah sakit. Kondisinya sempat menurun dan sesak nafas. Aku begitu sibuk mondar-mandir dari ruangan nenek ke ruangan perawat, karena bel di ruangan nenek yang digunakan untuk memanggil perawat sedang rusak. Ruangan nenek kebetulan juga berada paling ujung dari ruangan perawat. Jadi, hal itu melengkapi kesulitan nenek untuk memanggil perawat. Sampai-sampai nenek hampir menangis dan berkeluh kesah. Lebih baik mati saja daripada begini. Mau ke kamar mandi saja susah. Sabar ya nek, istighfar. Aku panggilkan perawat dulu. Nenek tunggu ya, kataku kepada nenek. Aku bergegas memanggil perawat. Tidak berapa lama perawat datang ke ruangan nenek. Aku melongokkan kepala dari luar jendela, mengintip ke dalam sambil berkomentar. Suster, kalau belnya rusak seperti itu dan saya tidak ada di sini, bagaimana jika ketika malam nenek saya butuh bantuan? Perawat yang sedang memasang oksigen itu menjawab dengan ramah, disertai senyuman manisnya yang seolah mengajak berumah tangga. Nenek Anda bisa melambaikan tangan di kamera CCTV di atas sana, dan kami akan segera menuju ke sini. Jadi, gak usah khawatir ya. Anda bisa pergi dan mematuhi peraturan dengan tidak menunggui pasien, meskipun dari luar jendela. Lanjutnya mengusirku dengan halus. Mendengar hal itu aku belum sepenuhnya yakin. Tapi apa boleh buat, aku pun pergi dari sana dan menuju ke musola. Hampir setengah hari kuhabiskan duduk di musola. Bukan beribadah, tapi push rank Mobile Legend. Jika pulang ke rumah akan memakan waktu 30 menit bolak-balik karena rumah sakit ini di pinggiran kota dalam sebuah komplek perumahan. Hingga
terdengar adzan asyar. Barulah aku teringat bahwa aku belum makan sebutir nasi pun dari pagi. Setelah sholat, aku bergegas menuju kantin. Namun satu-satunya kantin di sana sudah tutup. Akhirnya aku kembali ke taman di samping ruang rawat nenek. Dengan sembunyi-sembunyi aku mengintip ruangan nenek. Nenek yang mengetahui hal itu segera memanggil dengan tangannya mendorong sebuah meja di sebelah bednya dengan perlahan. "Ini jatah makan siang nenek. Kamu aja ya yang makan. Soalnya sebentar lagi jatah makan malam nenek diantar." Aku mengambil jatah makan itu melalui jendela, menyemprotnya dengan hand sanitizer, dan tersenyum sumringah. Rezeki memang gak kemana. Setelah aku berpamitan pergi makan kepada nenek sambil menutup jendela ruangan nenek, aku menyusuri lorong menuju bagian belakang rumah sakit. Suasana sudah mulai sepi. Melewati ruang gizi, lalu melewati parkiran pegawai dan mobil ambulans. Di belakang sekali ada pintu keluar yang langsung berbatasan dengan hutan. Aku mencari-cari tempat untuk makan. Lalu aku melihat sebuah bangunan kecil di belakang deretan ambulans. Kenapa ambulans tua seperti ini tidak disingkirkan ya? Apa rosokan ini masih bisa dipakai? Gerutuku saat melewati ambulan itu. Saat itu masih pukul 17.15. Tapi karena di sekitar rumah sakit ini banyak pepohonan besar dan berbatasan dengan hutan, suasananya menjadi tampak gelap. Bahkan lampu di ruangan gizi sudah dihidupkan. Aku duduk di teras bangunan yang tidak terlalu besar itu, menghadap ke arah parkiran, kemudian langsung menikmati sarapan dan makan siang dalam satu waktu. Tiba-tiba aku merasa ada hawa dingin di belakangku. Saat menoleh, hampir saja aku tersedak. Bagaimana tidak? Di belakangku ada seorang wanita. Bisa kutebak karena rambutnya panjang seperti model ikan duta shampoo. Wanita itu duduk membelakangiku dan menghadap ke arah hutan. Entah sejak kapan dia duduk di sana. Aku sama sekali tidak mendengar jejak langkahnya. Atau mungkin dia lebih dahulu berada di sana. Siapa peduli? "Mbak, mari makan," tawarku demi sebuah kesopanan. Wanita itu hanya diam, tetapi dia menganggukkan kepalanya sebagai tanda respon tawaranku. Lalu, demi kesopanan lagi, aku memutar posisi duduk menghadap wanita itu. Namun lagi-lagi mataku kembali menangkap keanehan. Wanita itu masih saja mengangguk-anggukkan kepalanya. "Mbak? Mbak kenapa?" tanyaku penasaran. Wanita itu seketika berhenti mengangguk, tapi tidak menjawab pertanyaanku. Wanita itu malah menangis pilu, seolah sedang ada masalah keluarga yang amat berat. "Waduh, sabar ya mbak, jangan sedih. Memang siapa yang sedang dirawat mbak? Dan sakit apa?" Wanita itu tidak menjawab sama sekali. Kenapa sih mbak ini? Ditanya malah gak jawab. Sombong amat, gumamku saat itu.
Akhirnya aku melanjutkan makan dan mengabaikan wanita itu. Tak lama kemudian, adzan maghrib berkumandang. Semilir angin berhembus membawa aroma yang sangat busuk. Di depan barisan ambulan, memang kulihat ada tempat sampah saat lewat tadi. Tapi sepertinya itu tempat sampah kering. Sedangkan bau ini bau busuk seperti bangkai. Mendadak nafsu makanku hilang. Bahkan makanan yang baru saja sampai di lambungku mendadak naik lagi ke kerongkongan. Sial, ada yang gak beres kalau udah kayak gini. Gumamku kesal setelah memuntahkan semua isi perutku di bawah sebotong pohon. Setelahnya, aku mencuci mulut dengan air mineral yang kubawa. Di sela bunyi gemericik air, aku mendengar bunyi ranting pohon yang saling bergesekan. Padahal saat itu angin sedang tidak bertiup. Aku celingukan dan menyadari sangat sepi. Perasaanku mulai tidak enak. Sedangkan bunyi gesekan daun dan ranting itu semakin kuat. Refleks, kepalaku menoleh ke atas pohon. Aku langsung jatuh terduduk saking kagetnya. Di atas pohon sana, di antara dedaunan dan ranting, satu sosok duduk sambil mengayun-ngayunkan kakinya. Saat aku menoleh ke atas, dia juga menoleh ke bawah sambil menyeringai aneh, lalu menganggukkan kepalanya. Setengah wajahnya hancur. Bahkan aku bisa melihat barisan gigi dari pipinya yang berlubang. Aku ingat anggukan kepala itu yang makin lama makin cepat, mirip dengan wanita yang tadi duduk di belakangku. Aku berdiri, lalu kemudian berlari, disusul tawa mengerikan dari wanita itu. Sesampainya di bangunan yang tadi kujadikan tempat mukbang makan siang tadi, sosok wanita yang duduk di sana sudah tidak ada lagi. Fix, wanita itu memang wanita yang sama dengan di atas pohon tadi. Lagi-lagi bulu kuduku merinding. Aku bergegas berlari meninggalkan parkiran. Setelah sampai di dekat ambulan, aku sempat menoleh ke arah bangunan itu. Aku jadi semakin merinding karena melihat sebuah papan tergantung di sana yang bertuliskan kamar jenazah. Aku bergegas meninggalkan tempat itu. Oh ya, menurutku salah satu kenalanku yang anak IndiHome di komplek perumahan itu memang ramai sekali dihuni oleh mereka. Ada yang berupa jin dengan bagian bawah seperti ular dan bagian pinggang ke atas berbentuk sosok wanita. Dan ketika melihat sosok itu, si kenalanku ini sakit selama berhari-hari. Karena komplek ini banyak terdapat pohon-pohon besar dan bangunan rumah yang kosong. Setelah itu, beberapa hari kemudian, nenek bisa dinyatakan boleh pulang dan isolasi mandiri di rumah. Tamat. Baik, itulah akhir cerita pendek dari treat horornya Mas Paimoto yang menceritakan kisah neneknya ya. Ganti nama ya Mas Paimoto ini ya, jadi Mas Galau. Oke. Baik, mungkin itu saja cerita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.